Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Segala puja kepada Allah yang Maha Kuasa, segala puji kepada Allah yang Maha Suci. Syukur alhamdulillah kita semua dapat bersilaturahmi sekaligus melaksanakan sholat Idul Adha dalam keadaan afiat sehat di tengah wabah pandemi COVID-19 yang kian mereda. Semoga terus kondusif, kembali normal, sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara maksimal. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada manusia mulia, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencerdaskan kehidupan manusia, Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita semua sampai manusia akhir zaman kelak. Yang kami hormati dan berbahagia Al-Mukarrom, Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Abah Rod Bahar yang telah berkenan hadir dan insya Allah akan menjadi khotib pada sholat Idul Adha kali ini. Juga suatu kehormatan pagi hari ini Ustadz Markus Kures hadir bersama kita, dan ada juga Ustadz Gifari yang nanti akan memimpin imam sholat, serta anak-anak kami dari santri Pondok Pesantren Mama Bakri Sadeng. Terima kasih ikut menyemarakan di pagi hari ini. Serta yang kami banggakan dan kami muliakan Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Muslimun yang berbahagia. Dalam kesempatan baik ini, izinkan saya menyampaikan bahwa alhamdulillah pada 3 Juli 2022 telah dikukuhkan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muslimun masa hikmat 2022 sampai dengan 2025. Dan qadarullah yang terpilih sebagai ketua umumnya adalah orang yang berdiri di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada yang belum kenal, Alex Zulkarnain. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa masjid adalah rumah Allah, rumah tempat berbuat segala kebaikan para jamaah. Oleh sebab itu, kami diberikan amanah untuk melayani para jamaah dengan berbagai program kerja unggulan. Antara lain kegiatan peribadatan, tahfiz dan tilawatil Quran, majelis ilmu, tabligh akbar, dakwah multimedia, pemberdayaan ekonomi umat, layanan sosial, kesehatan, kesejahteraan, dan kaum duafa serta pengurusan jenazah. Para jamaah yang kami muliakan, sebagai tugas pertama Ketua DKM kali ini adalah diminta untuk menyampaikan laporan Ketua Panitia Idul Adha yang harusnya disampaikan oleh sepupu saya, Bapak Haji Junizar. Mohon izin Pak Jun. Baiklah, berikut ini kami laporkan kegiatan Panitia Idul Adha 1443 Hijriah sebagai berikut. Pertama, sholat Idul Adha pada hari ini, tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah atau 10 Juli 2002, bertindak sebagai khotib Al-Mukarrom Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Ahmad Rod Bahar dan imam Ustadz Gifari, insya Allah beberapa saat lagi akan dilaksanakan. Kedua, pelaksanaan kegiatan kurban pada hari ini juga tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah 10 Juli 2002. Insya Allah akan dimulai pukul 8 dan rencananya berakhir pukul 17. Di tengah mewabahnya penyakit mulut dan kuku hewan kurban, panitia telah bekerja keras semaksimal mungkin dan sangat serius melakukan langkah-langkah untuk mentaati protokol kesehatan dalam pengadaan dan pembagian hewan kurban.
Ikhtiar tersebut diyakini membuat warga tetap semangat untuk tetap berkurban. Syukur alhamdulillah, panitia kurban kali ini telah menerima titipan pembelian dan titipan pemotongan hewan kurban dari 164 orang pekurban dengan rincian hewan kurban, ini angka cantik, 17 ekor sapi dan 45 ekor kambing, yang nantinya akan diperoleh sekitar 2.000-an paket daging kurban untuk dibagikan kepada yang berhak, yaitu warga Kompleks Bumi Indah Prasta 1, warga sekitar kompleks, kaum du'afa, fakir miskin, dan sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pekurban yang telah menitipkan amanah kepada panitia. Semoga kurban Bapak, Ibu, dan saudara sekalian menjadi amalan terbaik untuk memperberat pahala timbangan amal kebaikan di yaumil hisab nanti. Amin ya robbal alamin. Kami atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan kegiatan Idul Adha kali ini terdapat kesalahan dan kehilafan. Kami pun mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penuh semua rangkaian kegiatan ini, baik doa, pikiran, tenaga, dan finansial. Terakhir, pengurus DKM dengan senang hati dan akan selalu mengundang Bapak, Ibu, para jamaah sekalian untuk terus ikut ambil bagian, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam semua kegiatan program kerja DKM Al-Muslimun. Bagi mereka yang suka berinvestasi dan istiqomah memelihara semangat berkurban, ini peluang besar untuk berinvestasi akhirat. Mari berinfak di Masjid Al-Muslimun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Seluruh pengurus DKM Al-Muslimun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita semua dapat meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan kesolehan pengorbanan Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله خلقكم وما تعملون. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الحمد لله. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال
والقلوب عنده مبتية والسر عنده علانية والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده والشهر شهره وهو الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا لا معبود سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يضاقي ولا يقربن مصلانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Tiada kata yang paling berharga lagi indah yang pagi hari ini ingin kita sama-sama persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang datang dari lubuk hati kita yang paling dalam, kemudian kita ukir lewat lisan dan bibir kita, kecuali kata-kata syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bacaan kalimah agung lagi mulia, alhamdulillahi rabbil alamin, atas berbagai macam nikmat yang telah dan sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Apakah anugerah itu berupa anugerah zohiriyah maupun anugerah dan nikmat itu berupa anugerah dan nikmat batiniyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sejak kita berada di alam rahim ibu kita sampai dengan saat ini yang tidak terhitung jumlahnya, lagi tidak ternilai harganya. 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya andai kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kalian, pasti kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Di dalam keterangan lain, andai setiap pohon, dahan dan ranting yang ada di dunia, yang pernah ada, sedang ada dan akan ada sampai hari kiamat nanti, dijadikan penanya untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Andai daun-daun yang pernah ada di dunia, yang pernah ada, sedang ada dan akan ada sampai hari kiamat nanti, semua daun-daun itu dijadikan lembaran kertasnya untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan air di lautan sana bisa berarti abkhurin, ditambah 7 kali lipat, semua air-air itu dijadikan tintanya untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita.
pohon dahan dan ranting akan habis. Daun-daun yang dijadikan lembaran kertasnya akan penuh dan habis. Air yang dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat akan kering. Nikmat Allah tidak akan usai dan habis dituliskan. Kemudian nikmat apa yang pada pagi hari ini yang paling harus kita syukuri? Di samping kita mensyukuri nikmat-nikmat yang lainnya, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah datangkan usia kita, panjangkan usia kita pada 1 bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan apakah itu? Bulan Dzulhijjah. Khususnya di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Tentu kita bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu memuliakan kepada bulan Dzulhijjah? Terutama Allah Subhanahu wa taala memuliakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ada yang lebih istimewa dari tanggal 1 sampai dengan 10 itu adalah pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jawabannya karena di tanggal 10 bulan Dzulhijjah pernah terjadi peristiwa besar, pernah terjadi peristiwa agung, peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, peristiwa yang tidak akan pernah terjadi setelahnya. Peristiwa itu hanya 1 kali saja terjadi. Peristiwa apakah itu? Peristiwa yang menimpa keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa yang menimpa Siti Sarah, istri tercinta daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa yang menimpa kepada Siti Hajar, istri kedua tercinta daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan peristiwa yang menimpa kepada putranya sematawayang yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Peristiwa apakah itu? Peristiwa di mana oleh Allah Subhanahu wa taala dituliskan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar yang dinikahkan atas dasar keridhaan daripada istri pertamanya Siti Sarah, berupa najar daripada Siti Sarah karena Nabi Ibrahim memenangkan perang dengan Raja Namrus. Maka Siti Hajar hamil 3 bulan pada saat itu. Rupanya fitrah cemburu itu adalah merupakan fitrah seorang wanita. Jangankan wanita biasa, Siti Sarah, istri seorang nabi yang memiliki pangkat kedudukan Abul Anbiya, ternyata pada saat mendengar madunya Siti Hajar hamil 3 bulan, cemburu yang sangat luar biasa. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Oleh karena Siti Sarah seorang wanita yang solehah, tidak menunjukkan kata-kata yang kasar di hadapan suami, tidak menunjukkan muka muram di hadapan suami. Kata kasar, muka muram di hadapan suami tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Di keheningan malam, Siti Sarah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, aku cemburu ya Rabb. Ya Rabb, 40 tahun berumah tangga dengan Ibrahim, tidak dikaruniai seorang anak pun. Akan tetapi baru nikah 3 bulan, Hajar sudah hamil. Ya Rabb, cemburu ya Rabb. Sakit ya Rabb. Tolong selesaikan ya Rabb. Allah Subhanahu wa taala. Karena
Siti Sarah mengadu kepada Allah. Allah menyelesaikannya di pagi hari. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim, bawa istrimu Hajar ke suatu tempat dalam perjalanan 1 tahun. Entah kemana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar harus berangkat, karena ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan. Ketika dalam perjalanan usai 6 bulan, karena mendapat waktu dari Allah Subhanahu wa taala 1 tahun, ia harus kembali dalam waktu 6 bulan. Maka sampai di satu tempat yang tidak ada kehidupan, satu tempat yang padang pasir, batu-batuan, ditambah jurang, tidak ada pohon-pohonan. Jangan pohon yang tumbuh di Indonesia, pohon yang tumbuh di Saudi Arabia saja di tempat itu tidak tumbuh. Tempat yang tidak dilihat sebelah mata, tempat hanya ada batu-batu saja. Maka Nabi Ibrahim menyandarkan istrinya di batu besar. Kemudian Nabi Ibrahim harus berangkat lagi ke Babilonia. Pada saat Nabi Ibrahim berangkat tidak sanggup untuk berkata-kata. Karena kata apa yang harus disampaikan kepada seorang istri yang dalam keadaan hamil tua 9 bulan? Kata apa yang ingin disampaikan kepada seorang istri yang ditinggalkan dalam tanah yang kering kerontang, kemudian batu dan jurang? Maka Nabi Ibrahim pun berjalan. Ditanya oleh istrinya, Kanda mau kemana? Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Kanda mau gilir sama kakak Sarah. Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Ketika pertanyaan datang dengan pertanyaan yang ketiga, Kanda pergi meninggalkan aku, apakah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Ibrahim alaihissalam terhenti. Kemudian batu-batu seolah-olah bisu, beku. Kemudian Nabi Ibrahim kembali datang mendekati istri. Seraya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai istriku Hajar, suami yang mana yang tega meninggalkan seorang istri di tengah-tengah padang pasir, batu-batuan dan lembah, tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada makan. Suami yang mana yang tega meninggalkan seorang istri yang dalam keadaan hamil itu tinggal melahir? Wahai Hajar, aku tinggalkan engkau. Demi Allah, ini semuanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri yang soleh mendengar pernyataan suaminya bahwa ia ditinggalkan karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar dari lisan sucinya Siti Hajar, Kanda, kalau engkau tinggalkan aku atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggalkan aku dengan ikhlas ditinggalkan oleh engkau. Allah yang akan mengurus dan memelihara. Maka Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan istrinya tercinta dan anaknya yang didambakan yang masih ada di dalam rahim istri. Kemudian singkat cerita, Nabi Ibrahim bolak-balik dari Babilonia ke Mekah. Kemudian pada saat usia anaknya Ismail alaihissalam 14 tahun menjelang 15 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diharuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyembelih putranya yang baru 14 menjelang 15 tahun yang semata wayang itu. Nabi Ibrahim memiliki akal, tapi ketika datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, akal dikalahkan oleh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa ini walaupun tidak masuk ke dalam akal daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tetapi ini harus dilaksanakan. Maka di pagi hari Nabi Ibrahim dengan berat hati memanggil putranya tercinta Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi
Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka, fandur madza tara." Wahai anakku Ismail, ayah bermimpi. Di dalam mimpi itu Allah memerintahkan kepada ayah bahwa ayah harus menyembelih engkau, wahai Ismail. Bagaimana pendapat engkau? Seorang yang dilahirkan daripada ayah yang soleh, yang dilahirkan daripada seorang ibundanya yang soleha, maka keluar daripada lisan sucinya kata-kata yang soleh. Qala, berkata Ismail alaihissalam, "Ya abatib al-matu'mar." Wahai ayahanda, lakukan kalau itu memang semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallahu minas sabirin. Insyaallah ayah akan melihat Ismail melaksanakan perintah ini dalam keadaan sabar menerimanya. Maka pagi hari itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil pedang yang biasa dipakai perang dengan Namrud laknatullah alaih, dibawa ke Jabal Kurban, kemudian diikat kaki, diikat tangan, ditutup kepalanya. Maka pedang Nabi Ibrahim alaihissalam pun disembelihkan kepada leher putranya tercinta itu. Satu kali sembelihan tidak mempan, dua kali sembelihan tidak mempan. Berpikir Nabi Ibrahim, apakah leher anakku Ismail yang kuat, atau tiba-tiba mendadak ini pedang menjadi tumpul. Kemudian pedang pun dicoba oleh Ibrahim alaihissalam kepada batu. Ternyata batu yang begitu kuat terpecah menjadi dua. Dalam keadaan jeda semacam itu, Nabi Ismail berpikir, adakah ayahku ragu-ragu untuk menyembelihku atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala? Seraya Nabi Ismail berkata, "Ayah, jangan ragu ayah. Lakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada ayah." Ayah, kenapa kaki Ismail diikat? Ayah, kenapa tangan Ismail diikat? Ayah, kenapa wajah Ismail ditutup? Ayah, buka ikatan kaki ini, ikatan tangan ini. Buka tutup kepala ini, wahai ayah. Ismail tidak akan lari. Ismail ridho menerima perintah Allah Subhanahu wa taala yang semacam ini. Ikatan kaki, tangan, tutup wajah dibuka oleh ayah tercinta. Allah Subhanahu wa taala mendengar pertanyaan indah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, ambil seekor kibas yang dulu pernah dipakai korban oleh Habil, putra daripada Adam alaihissalam, yang korbannya telah aku terima, dan binatang itu ada di surga sekarang." Malaikat Jibril lari ke surga. Ditemukan seekor kambing, seekor kibas, langsung dibawa turun ke alam dunia. Digeser leher Ismail alaihissalam, diganti dengan leher kibas yang pernah dipakai korban oleh anak Adam yang bernama Habil. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyembelih. Dikira yang terpotong adalah putranya tercinta Ismail alaihissalam. Akan tetapi dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang terpotong adalah seekor kambing, seekor kibas. Ismail telah ada di sebelah kanannya berdiri atas kesabaran Ibrahim alaihissalam, atas kesabaran Siti Hajar, atas kesabaran Ismail alaihissalam. Ada satu kalimah yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelumnya dan kepada nabi-nabi setelahnya, yang masih tergantung tertulis di Lauhul Mahfuz. Kalimah apakah itu? Kalimah yang disebut dengan kalimah takbir, yang diajarkan langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Seperti apa kalimah itu? Allahu Akbar, Allahu
akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Diajarkan langsung. Oleh karenanya ketika malaikat Jibril alaihissalam mengucapkan kalimat takbir yang tidak pernah ada di kolong langit alam dunia ini, baru kali itu kalimat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril memulainya sampai 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. La ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian disambut oleh Nabi Ismail salam. Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam kitab Al-Waqtu wal Irsyad, malaikat Jibril membuka sayapnya, kemudian mengantar pulang Nabi Ibrahim alaihissalam, mengantar pulang Ismail alaihissalam, karena di sana ada seorang yang paling berjasa, seorang ibu yang menghamilkannya 9 bulan 10 hari, seorang ibu yang melahirkannya antara hidup dan mati, yang bernama Siti Hajar, sedang menunggu bagaimana sesungguhnya nasib anaknya yang semata wayang itu. Maka disambut oleh Siti Hajar malaikat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam sedang bersaut-sautan mengumandangkan kalimat takbir, yang kalimat itu baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disambut dengan senang hati. Bisa kita bayangkan sebagai seorang ibu menerima kedatangan seorang anak yang sesungguhnya seorang anak itu harus raib karena perintah Allah disembelih oleh ayahnya, tapi pulang dalam keadaan selamat, baik zahir maupun batin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, ini peristiwa terjadi percis pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan pada waktu duha. Pada waktu duha. Pada waktu duha. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk melakukan apa yang disebut dengan Idul Adha. Apakah Idul Adha itu? Id adalah kembali. Adha mengenang, melaksanakan peristiwa yang pernah terjadi pada waktu duha. Apakah peristiwa yang terjadi pada waktu duha itu peristiwa penyembelihan seorang anak yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam? Seorang bapak yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam kepada seorang anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, yang dengan kesabaran, ketabahan, dan pasrah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kambing, seekor kibas. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Andai saat itu yang terpotong adalah Nabi Ismail alaihissalam, maka mau tidak mau ketika datang bulan Dzulhijjah, datang tanggal 10 bulan Dzulhijjah, kita yang punya anak diwajibkan, diharuskan untuk memotong anak. Akan tetapi karena kesabaran, karena ketawakalan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan seekor kambing. Yang dipotong adalah seekor kambing. Yang dipotong adalah sapi, kerbau atau unta, tapi seolah-olah kita memiliki pengorbanan sama dengan korbannya Nabi Ibrahim, seolah-olah mengorbankan anak kita. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya, karena begitu pentingnya berkurban, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana."
Barang siapa yang memiliki kelebihan, kemudian ia tidak melakukan kurban, kata Rasul, jangan sekali-sekali engkau mendekati tempat sholat. Ini kalimat yang sangat luas maknanya. Jangan mengaku umatku, jangan pernah dekat dengan aku. Diusir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul tahu orang yang paling rugi, orang yang paling menyesal, semenyesal-menyesalnya nanti di akhirat, orang yang ketika memiliki kelebihan di alam dunia, kemudian ia tidak melakukan kurban. Bagaimana tidak menyesal ketika korban kita disembelih, darah belum turun ke tanah, Allah sudah mengampuni dosa kita, Allah telah meridhoi kita. Setiap satu bulu akan mendatangkan satu pahala. Dan besok di akhirat, binatang korban yang kita sembelih akan hadir, akan datang. Dalam kitab Al-Waqf wal Irsad, badannya terbuat dari perak, kemudian bulunya diganti terbuat dari emas, tanduknya emas, kukunya emas, dan sebagai kendaraan membawa lari kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan pencerahan yang semacam ini, waktunya hanya 1 tahun 1 kali, waktunya hanya hari ini 11, 12, dan 13. Jangan sia-siakan. Jangan sampai kita menyesal di akhir akhirat nanti. Mereka-mereka yang berkorban mendapatkan kendaraan yang terbuat dari perak, bulunya terbuat dari emas, tanduknya terbuat dari emas, kukunya terbuat dari emas, kemudian akan membawanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu niatkan di tahun ini, karena kita tidak pernah tahu apakah usia kita sampai kepada Zulhijjah tahun yang akan datang. Jadikan kesempatan terbaik ini untuk kita dapat melakukannya. Rasulullah pernah bersabda, tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan hari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan Zulhijjah. Yang paling inti di hari-hari 1 yang sampai ke 10 itu adalah hari ini, tanggal 10 bulan Zulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayatul taufik kepada kita, khususnya kepada mereka yang memiliki kelebihan. Saya kira jumlah daripada masyarakat, daripada jamaah Masjid Al-Muslimun ini bukan 17, bukan 45, akan tetapi lebih jauh daripada itu. Mudah-mudahan menyusul masih ada 4 hari lagi untuk kita menyerahkan hewan kurban untuk kita bisa berkorban pada tahun ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa akhuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tattaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Mari kita mengangkat kedua belah tangan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi ini adalah hari yang terbaik untuk kita memohon kepada Allah. Yakinkan permohonan kita bahwa permohonan hari ini karena kita lakukan pada hari yang terbaik, permohonan ini akan dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana
wali abaina wa ummahatina, wali ajdadina wa jadatina, wali masyayikhina, wali ustadzina, wali jami'il muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, min masyarikil ardi wa magharibiha. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Aziz, di hari yang baik, yang dibaikkan oleh Engkau dan Rasul Engkau, kami hamba-Mu datang kepadamu, tiada lain dan tiada bukan kecuali untuk mohon ampun dari dosa, maksiat, durhaka yang pernah kami lakukan. Rabb, ampuni dosa maksiat mata kami, ampuni dosa maksiat telinga kami, ampuni dosa maksiat lisan bibir kami, dosa maksiat tangan kaki kami, dosa maksiat kotor hati kami, kotor pikiran kami, terutama dosa maksiat makan minuman yang haram yang telah masuk rongga mulut kami, yang telah menjadi darah dan daging kami. Rasul Engkau bersabda, setiap daging yang tumbuh dari makanan minuman yang haram, api neraka nanti di akhirat lebih utama baginya. Wallahi, sedikit atau banyak telah melewati makanan minuman yang haram ke rongga mulut kami, sehingga saat ini menjadi darah dan daging kami. Saat ini kami mohon kepadamu, sucikan darah daging kami, sucikan darah daging istri kami, suami kami, ibu bapak kami, paman kami, ponakan kami, dan seluruh keluarga besar kami. Terutama sucikan darah daging putra putri kami. Ya Rabbana ya Allah ya Karim, ampuni dosa kami, terutama dosa meninggalkan sholat 5 waktu. 1 waktu kami tinggalkan, 8.000 tahun Engkau akan ajab dalam ajab api neraka jahanam. Yang kami tinggalkan bukan 1 waktu, tidak terhitung jumlah waktu sholat 5 waktu yang kami tinggalkan. Berapa lama kami harus mendekam dalam ajab api neraka jahanam. Saat ini kami datang kepadamu, ampuni dosa meninggalkan sholat 5 waktu kami, ampuni dosa meninggalkan puasa Ramadan. 1 hari ditinggalkan seumur hidup ditombok tidak akan pernah cukup. Saat ini kami datang di hari yang baik, di hari yang penuh ampunan, mohon kepadamu, ampuni dosa meninggalkan puasa kami di bulan Ramadan dengan sengaja. Ya Rabb, ampuni dosa kami, terutama kepada orang yang berjasa dalam hidup kami, yaitu dosa kami kepada ibu dan bapak kami. Ibu kami mengandung kami 9 bulan 10 hari, melahirkan kami antara hidup dan mati. Ibu bapak kami memelihara kami, memberikan pakaian kepada kami, makan minum kepada kami, memberikan pendidikan kepada kami. Lelah mereka, susah mereka karena kami, tapi kami masih banyak menyusahkan mereka. Bahkan mungkin di antara kami pernah ada yang durhaka kepada mereka, ada yang pernah menyakiti hati mereka. Kami datang kepadamu ya Rabb saat ini, karena Rasul Engkau pula bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keriduan Engkau digantungkan kepada keriduan ibu dan bapak kami, kemurkaan Engkau digantungkan kepada kemurkaan ibu dan bapak kami. Saat ini ya Rabb, kami datang kepadamu, ampuni dosa kami kepada ibu dan bapak kami, maafkan dosa kami kepada ibu dan bapak kami. Dalam waktu yang sangat berharga ini, izinkan kami berdoa untuk ibu dan bapak kami. Ya Rabb, sehatkan johir batin, sejahterakan johir batin, berikan di akhir hayatnya ahli taat, ahli ibadah, ahli zikir, ahli baca Quran. Wafatkan mereka husnul khatimah, wafatkan mereka husnul khatimah, wafatkan mereka husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, wabil khusus kepada orang tua kami yang telah tiada, terlebih dahulu meninggalkan kami, ampuni dosa-dosanya, terima iman Islamnya dan amal ibadahnya, luaskan kuburnya, terangkan kuburnya. Bila sedang Engkau azab berkat doa kami, angkat azabnya, ganti dengan rahmatmu. Nanti di hari kiamat masukkan mereka ke dalam surgamu beserta kami putra putrinya dan cucu-cucu cicit-cicitnya. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Ajim, wa ya mujibas sailin hari ini kami menunaikan sholat Idul Adha ya Rabb. Terima sholat kami ya Rabb, terima sholat kami ya Rabb, terima sholat kami ya Rabb. Hari ini kami telah menyerahkan korban ke Masjid Al-Muslimun. Terima korban kami ya Rabb, terima korban kami ya Rabb.
Jadikan besok di akhirat ia kendaraan terindah tercantik untuk kami menuju jannahmu, surgamu. Birahmatika wa izzika wa khirsika ya akramal akramin wa ya mujibas sailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurkum was'aluhu fadli yu'tikum wa la dzikrullahi ajju wa ajallu wa akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillah. Assalamualaikum. Saya yang pertama mengucapkan terima kasih dan mengucapkan atas kepercayaan untuk bertugas sebagai khotib pada sholat Idul Adha tahun 1443. Yang kedua, akan mengucapkan selamat kepada Bapak Haji Alek Mukarmin yang baru sebulan diangkat dipilih menjadi ketua DPR Masjid Jami Al Semua. Abah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga jabatan mulia tersebut diterima dengan ikhlas dan ridho, dan semoga menjadilah ibadah baginya dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagaimana dapat melaksanakan takbir masjid sesuai dengan contoh yang pernah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita pada saat ini, korban kita, sholat kita, dan lain-lain amal ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin.